saya yang bertugas pada siang hari ini. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Gini loh Bu Bidan, saya mau tanya terkait ASI eksklusif. Ibu ini nifas hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7 ya, Bu. Anak keberapa ini, Ibu? Anak ke-1 pertama. Baru anak pertama ya, Bu ya. Iya. Berarti Ibu di sini ingin tahu informasi tentang apa sih itu ASI eksklusif ya, Bu ya? Iya. Sebelumnya Ibu udah tahu atau informasi apa tentang ASI eksklusif? Belum tahu. Belum tahu sama sekali, Ibu? Iya, belum tahu. Baik, nanti saya akan berikan sedikit informasi ya, Ibu ya. Iya. Jadi ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberikan ASI tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, mineral sampai umur 6 bulan, Bu. Iya. Kemudian apa sih manfaat ASI? Manfaat ASI itu yaitu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, penghematan obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas, Ibu. Iya. Kemudian ada zat kekebalan dalam ASI. Yang pertama itu karena faktor bifidus ya, Ibu. Jadi faktor bifidus itu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kemudian ada laktoferin, yaitu mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Kemudian ada anti alergi, mengandung antivirus polio, dan membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian ada jenis-jenis ASI. Yang pertama ada kolostrum. Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali cairan kental yang berwarna kekuning-kuningan dibanding susu matur. Kemudian diskresi hari pertama sampai ketiga bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur itu tidak. Kemudian merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi yang memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Ini, Bu. Iya. Kemudian air susu masa peralihan, yaitu merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Diskresinya dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kemudian kadar proteinnya itu semakin rendah, sedangkan kadar karbohidratnya itu dan lemak semakin meninggi dan volumenya semakin meningkat. Kemudian ada air susu matur. Air susu matur merupakan air ASI yang disekresi dari hari ke-10 dan seterusnya. Komposisinya relatif konstan. Merupakan cairan yang berwarna putih kekuningan yang diakibatkan karena warna cakaswen, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Tidak menggumpal jika dipanaskan. Terdapat antimikrobial, yaitu faktor lain dari antibodi atau kekebalan tubuh terhadap infeksi seperti protein dan hormon-hormon. Kemudian bagaimana? Ibu sudah mengetahui gimana caranya memperbanyak ASI? Belum tahu. Ya, jadi yang pertama itu caranya bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudaranya ya, Ibu. Kemudian bangunkan bayi, buka baju atau bedong yang membuat merasa gerah, duduklah selama menyusui. Iya. Kemudian pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik. Susui bayi dengan di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali ibu sedang menyusui. Tidur bersebelahan dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Kemudian ibu mengoptimalkan istirahat dan asupan nutrisi ibu. Kemudian ada cara pemerahan untuk ASI ya, Ibu, dengan menggunakan tangan. Yang pertama, ibu cuci tangan sampai bersih dengan menggunakan air mengalir. Kemudian siapkan cangkir atau gelas yang bertutup dan yang sudah dicuci dengan air mendidih.
Kemudian kompres payudara ibu dengan air hangat dan dengan kain hangat. Kemudian di massage atau dipijat dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah payudara. Ulangi pemijatan ini di sekitar payudara yang secara merata. Kemudian dengan ibu jari di sekitar talang payudara di bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah talang payudara ditekan ke arah dada. Kemudian daerah talang payudara diperah dengan ibu jari dan telunjuk dengan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Kemudian ulangi tekan, perah, lepas, tekan, perah, lepas pada mulut ASI yang tak keluar. Setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Gerakan ini diulang sekitar talang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperah dari semua segmen payudara. Kemudian ada cara penyimpanan dan pemberian ASI ya ibu. Yang pertama, simpan di udara yang terbuka atau bebas 6-8 jam. Kemudian jika di lemari es dengan suhu 44 derajat Celcius 24 jam. Di lemari es pendingin yang beku min 18 derajat Celcius 6 bulan. ASI yang telah didinginkan bila dingin dipakai jangan direbus karena kualitasnya akan menurun dan unsur kekebalannya juga akan menurun. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di suhu kamar ibu. Kemudian ada cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Yang pertama, selama cuti hanya memberikan ASI saja. Yang kedua, sebelum masa cuti habis ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Kemudian sebelum berangkat bekerja, susui bayi terlebih dahulu. Selama di kantor, perah ASI setiap 3-4 jam. Simpan di lemari es dan bawa pulang. Setelah itu hangatkan dengan sendok ya ibu. Bagaimana bu? Apakah ibu sudah jelas? Iya sudah jelas Bu Bidan. Untuk evaluasi ya ibu, Iya. bagaimana sih cara memerah susu yang benar? Untuk ASI. cara memerah ASI yang benar, pertama kita cuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir. Kemudian kompres payudara dengan handuk atau kain hangat. Kemudian dipijat pada area payudara. Kemudian siapkan gelas atau wadah yang tertutup untuk menampung ASI-nya. Kemudian dengan cara teknik ditekan, lepas, tekan, perah, lepas, tekan, perah, lepas, seperti itu. Ya, sudah betul ya. Berarti ibu sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan ya ibu. Iya. Baik, saya sudah selesai memberikan informasinya. Semoga bermanfaat untuk ibu ya ibu bisa menerapkannya di rumah ya bu ya. Iya. Terima kasih ibu. Terima kasih juga Bu Bidan.